Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Etisha Inarosa, NIM T2019-1233 dari kelas PAI A5. Saya akan mempresentasikan hasil penulisan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP Kurikulum 2013. Hal yang harus pertama kali ditulis dalam penulisan RPP yaitu identitas sekolah. Identitas sekolah ini mencakup satuan pendidikan di mana tempat kita mengajar, lalu mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Satuan pendidikan saya tulis di SMPN Senduro 1, mata pelajaran, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 9 semester ganjil, materi pokok, materi yang akan dibahas saat pembelajaran yaitu berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Alokasi waktu 3 kali 3 jam pelajaran. Alokasi waktu ini saya merujuk pada program semester yang telah saya buat sebelumnya. Dan tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, kompetensi inti. Kompetensi inti ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh siswa. Saya mengutip KI ini dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI KD. Penulisan KI harus sesuai dengan pembagian kelas yang telah ditentukan. Penulisan KI ini dimulai dari KI 1 yang merupakan ranah sikap spiritual, KI 2 ranah sikap sosial, KI 3 ranah pengetahuan, dan KI 4 ranah keterampilan. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh siswa. KD ini saya kutip dari silabus PAI untuk SMP tahun 2017. Penulisan KD ini harus sesuai dengan materi pokok yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu materi pokok saya yaitu berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, penulisan KD ini dimulai dari KD 1. Di sini penulisan nomor KD 1.6. 1 ini merupakan turunan dari KI 1. Dan 6 ini merupakan nomor materi atau bab yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi KD 1.6 ini meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Ini merupakan turunan dari KI 1 yang merupakan ranah sikap spiritual. KD 2.6 menunjukkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan KD dari turunan KI 1 yang dari KI 2 yang merupakan ranah sikap sosial. Lalu KD 3.6 memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Ini merupakan KD turunan dari KI 3 yang merupakan ranah pengetahuan. Dan KD 4.6 menyajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Ini merupakan KD turunan dari KI 4 yang merupakan ranah keterampilan. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini merupakan penjabaran dari KD yang merupakan perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Untuk merumuskan indikator, langkah-langkah yang pertama yaitu menentukan kedudukan KD dari KI 1 sampai KI 4. Lalu lihatlah kata kerja yang digunakan dalam KD. Lalu bandingkan kata kerja yang ada di masing-masing KD dengan tabel KKO atau kata kerja operasional
Taksonomi Bloom edisi revisi. Nah, di sini saya akan mencontohkan pada KD ketiga. Nah, di sini terdapat kata kerja memahami. Lalu saya akan membandingkan dengan tabel KKO. Nah, ini juga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Jika pada KD 3 tadi yang merupakan ranah pengetahuan atau kognitif, maka kita juga harus merujuk pada KKO yang ranah kognitif juga. Tadi pada KD ketiga terdapat kata kerja memahami. Maka di sini di tabel KKO, kata kerja memahami terdapat pada tabel kedua, yaitu di C2. Maka hal ini menunjukkan bahwa standar minimal yang harus dicapai oleh siswa yaitu berada pada di C2. Selanjutnya, untuk rumusan masing-masing indikator pada KD 1 dan KD 2 yaitu minimal mengembangkannya menjadi satu indikator. Di sini saya pada KD 1 dan KD 2 mengembangkannya menjadi 2 indikator. Lalu rumusan pada KD 3 dan KD 4 dikembangkan menjadi minimal 2 indikator. Di sini saya mengembangkannya pada KD 3 menjadi 4 indikator dan pada KD 4 saya mengembangkannya menjadi 2 indikator. Setelah itu, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi diambil dari KKO dan materi pembelajaran diambil dari KD atau merujuk pada buku siswa atau buku lain yang relevan. Jadi, struktur kalimat materinya tidak harus sama persis dengan KD. Yang perlu diperhatikan, materi yang dirumuskan dalam indikator menunjang pencapaian kompetensi dasar. Dan jangan lupa untuk menuliskan nomor indikator. Misalnya, pada KD 1.6, maka nomor indikatornya yaitu 1.6.1, 1.6.2, dan seterusnya. Lalu, perumusan indikator pada kurikulum 2013 ini, untuk KD 1 dan 2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya dapat diamati. Untuk KD 3 dan KD 4 itu dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat diamati dan dapat diukur. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan yang akan dicapai pada saat proses pembelajaran. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran, bisa menggunakan rumus ABCD. A untuk audience, yang merupakan pelaku. B, behavior, aktivitas atau perilaku yang dapat diamati. Nah, ini bisa diambil dari indikator yang telah dibuat sebelumnya. C untuk condition, kondisi atau prasyarat yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai. Dan degree, derajat atau tingkat keberhasilan. Perumusan indikator ini, perumusan tujuan pembelajaran ini biasanya dimulai dari condition. Dimulai dari kondisi atau prasyarat yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai. Contohnya, pada pertemuan pertama, melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw, siswa dapat menjelaskan makna berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw, ini merupakan kondisi. Masuk ke dalam condition. Prasyarat yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai. Jadi menggunakan metode kooperatif dengan teknik jigsaw. Siswa dapat. Siswa ini merupakan audiens, pelaku pada saat proses pembelajaran. Menjelaskan makna berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Ini masuk ke dalam behavior, yaitu
diambil dari indikator yang telah dibuat sebelumnya. Dengan benar, itu masuk ke dalam degree, derajat atau tingkat keberhasilan. Nah, pada tujuan pembelajaran ini sudah dibagi menjadi pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan ketiga. Ini sudah merujuk pada alokasi waktu yang sudah saya tentukan, yang merujuk pada program semester yang telah saya buat sebelumnya. Nah, ini tujuan pembelajaran mencakup semua indikator yang telah dirancang sebelumnya. Dan jangan lupa untuk menuliskan kembali nomor indikator pencapaian kompetensi. Lalu untuk materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi. Hasil analisis buku guru dan siswa atau buku penunjang yang relevan. Nah, pada materi pembelajaran ini diusahakan semuanya itu mencakup 4 dimensi pengetahuan, yaitu dimensi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Di sini saya menuliskan materi pembelajaran dengan menuliskan hanya subbab-subbabnya saja, yaitu yang pertama, pengertian berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Ini termasuk pada dimensi pengetahuan konseptual. Cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Ini masuk ke dalam pengetahuan dimensi prosedural. Dalil nakli tentang berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Ini masuk pada dimensi pengetahuan faktual. Manfaat berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Ini masuk pada dimensi pengetahuan metakognitif. Contoh perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Ini masuk kepada dimensi pengetahuan faktual. Yang terakhir, pemeranan contoh keteladanan berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Ini masuk pada dimensi pengetahuan faktual. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini cara apa sih yang dilakukan saat proses pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran? Nah, di sini saya menggunakan pendekatan saintifik. Dalam kurikulum 2013, pendekatan dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan yang berbasis saintifik, di mana proses pembelajarannya ini dimulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan data atau informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Sehingga ini menekankan pembelajaran yang mampu mengembangkan kreativitas siswa, seperti meningkatkan kemampuan berpikir, menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, mengembangkan karakter siswa, dan lain sebagainya. Metode. Pada pertemuan pertama ini saya menggunakan metode kooperatif dengan teknik jigsaw, di mana pada metode dan teknik ini, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, sehingga anggota kelompok bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap subtopik atau materi yang ditugaskan oleh guru. Alasan saya memilih metode kooperatif dengan teknik jigsaw ini, yaitu untuk melatih siswa agar terbiasa berdiskusi dan bertanggung jawab secara individu untuk memahamkan tentang sesuatu materi pokok kepada teman sekelasnya. Lalu yang kedua, teknik role playing atau bermain peran dengan teknik sosiodrama. Nah, ini saya menyesuaikan pada tujuan pembelajaran yang ada di pertemuan kedua, yaitu melalui metode role playing dengan teknik sosiodrama, siswa dapat
menampilkan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, Quran Surat Luqman ayat 14, dan hadis terkait dengan tepat. Menunjukkan contoh perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Maka dari itu saya menggunakan metode role playing dengan teknik dengan teknik sosiodrama untuk mencapai tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua. Alasan saya memilih metode role playing dengan teknik sosiodrama agar dapat melibatkan seluruh siswa sehingga semua dapat berpartisipasi atau memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam bekerja sama. Yang kedua, siswa bebas berekspresi secara utuh dan bebas mengambil keputusan. Lalu guru dapat mengevaluasi pemahaman tiap siswa melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan. Dan juga pada metode role playing metode role playing ini juga merupakan pengalaman belajar yang sangat menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya, media pembelajaran. Di sini saya memilih buku siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Bab tentang berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, di sini saya memilih buku atau media visual sebagai media pembelajaran karena untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran. Buku siswa ini bukan sekedar bahan bacaan saja, tetapi juga bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Lalu, agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran melalui pendekatan saintifik ini. Saya juga menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran di mana proses pembelajaran ini mulai dari mengamati sampai mengkomunikasikan ini, siswa membutuhkan buku. Lalu yang kedua, film pendek tentang perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Ini merupakan alat bantu yang dapat menyampaikan informasi dengan cara yang lebih konkret atau nyata untuk menunjang keberhasilan belajar. Nah, dengan menggunakan media audio visual ini dapat mendorong motivasi belajar siswa agar siswa tidak merasa bosan dan jenuh di dalam kelas. Selanjutnya, sumber belajar. Ini merupakan sumber informasi siswa untuk belajar sehingga mempermudah siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Di sini saya memakai sumber belajar buku siswa PAI dan Budi Pekerti, kelas 9 SMP MTS Kurikulum 2013. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa buku siswa ini sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran. Ini karena saya juga menyesuaikan pada proses pembelajaran mulai dari mengamati gambar yang ada dalam buku, bertanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, sampai pada mengkomunikasikan. Ini juga memerlukan buku. Yang kedua, Al-Quran dan terjemah. Ini digunakan sebagai sumber belajar ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil tentang berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, pesan berupa cerita rakyat. Ini sumber belajar seperti kisah-kisah Malin Kundang dan sebagainya. Yang keempat, film pendek atau video. Nah, dalam film ini akan diputar pada pertemuan kedua agar siswa dapat memahami isi kandungan yang terdapat pada video tersebut. Ini juga merupakan sumber belajar bagi siswa. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ini mencakup 3, yaitu pendahuluan,
inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan ini merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dengan komponen-komponen pembelajaran lainnya. Kegiatan pendahuluan pada dasarnya merupakan kegiatan yang harus ditempuh guru dan siswa pada setiap kali pelaksanaan sebuah pembelajaran. Fungsi kegiatan pendahuluan terutama adalah untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Jadi contoh, di sini guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa bersama, lalu memperhatikan kesiapan siswa dengan mengabsen, memeriksa kerapian pakaian, dan lain sebagainya. Lalu guru memberikan apersepsi atau mengulang kembali pengetahuan yang telah disampaikan minggu lalu dan motivasi kepada siswa. Lalu guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini adalah proses untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini dengan menggunakan pendekatan saintifik, terdapat 5 langkah, yaitu mengamati, menanya, eksplorasi, asosiasi, dan komunikasi. Pada kegiatan ini, siswa pertama-tama mengamati gambar yang ada di dalam buku. Setelah itu, siswa mengemukakan hasil pengamatannya tersebut, lalu guru memberikan tambahan dan penguatan. Setelah itu, terjadi tanya jawab antara guru dan siswa. Selanjutnya, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, lalu diberikan materi dengan bab yang berbeda-beda. Setelah itu, anggota setiap kelompok mempresentasikan materi yang sebelum itu sudah didiskusikan bersama dengan anggota kelompoknya. Lalu perwakilannya itu mempresentasikan kepada kelompok lain. Selanjutnya, kelompok lain memberikan komentar atau tanggapan dari hasil penampilan kelompok lain. Guru melakukan tanya jawab bersama tentang materi yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, ini menggunakan metode kooperatif dengan teknik jigsaw tadi, yaitu di mana guru membagi beberapa kelompok dan berdiskusi. Lalu selanjutnya kegiatan penutup. Di sini guru memberikan penguatan materi dan menyimpulkan hasil diskusi peserta didik. Guru melakukan post-test terhadap pemahaman peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, ini guru memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah dibahas sebelumnya. Lalu guru dan peserta didik melakukan refleksi. Guru dan peserta didik melakukan game agar siswa juga tidak merasa bosan dan jenuh di dalam kelas. Lalu guru memberikan tugas kelompok kepada peserta didik yang berkaitan dengan materi. Nah, di sini guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk tugas atau tugas sosiodrama atau role playing yang akan ditampilkan minggu depan. Lalu guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dan berdoa. Untuk pertemuan kedua, untuk pendahuluan sama, yaitu guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. Guru mengabsen, memeriksa kesiapan siswa, guru memberikan motivasi, menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, lalu mengondisikan siswa untuk duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Kegiatan inti. Yang pertama yaitu siswa mengamati tayangan film atau video
tentang perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Setelah itu, siswa berdiskusi menyimpulkan apa isi kandungan yang terdapat pada video tersebut. Selanjutnya, peserta didik menampilkan drama yang sudah ditugaskan oleh guru. Lalu peserta didik yang lain memberikan komentar atau tanggapan terhadap penampilan perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Lalu setelah itu penutup, guru memberikan penguatan dan menyimpulkan hasil diskusi peserta didik. Guru dan peserta didik menarik kesimpulan dari seluruh penampilan. Lalu guru dan peserta didik melakukan refleksi agar siswa juga tidak bosan dan jenuh. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Guru memberikan reward kepada kelompok terbaik atas penampilan drama yang telah dilakukan oleh siswa. Dan guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa. Untuk pertemuan ketiga ini dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran siswa. Melalui tes lisan, siswa dapat menjawab 5 pertanyaan dengan benar. Yang pertama, pendahuluan. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. Guru memperhatikan kesiapan dari siswa, mengabsen, memeriksa kerapian seragam, dan tempat duduk siswa. Guru memberikan motivasi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Lalu dalam kegiatan inti, ini merupakan tes lisan penilaian siswa. Guru memanggil seorang peserta didik sesuai dengan nomor absen ke meja guru. Lalu guru memberikan 5 pertanyaan yang berbeda-beda atau acak kepada setiap siswa. Ini dilakukan agar siswa yang selesai melakukan tes lisan itu tidak memberitahu teman yang lainnya. Lalu peserta didik menjawab pertanyaan yang berupa tes lisan dari guru. Selanjutnya penutup. Guru memberikan tambahan dan penguatan terhadap pertanyaan yang telah disampaikan. Guru dan peserta didik melakukan refleksi. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Dan guru bersama-sama peserta didik menutup pelajaran dengan berdoa. Selanjutnya penilaian. Dalam kurikulum 2013, penilaian autentik menjadi penekanan dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa yang memperhatikan seluruh minat, potensi, dan prestasi siswa secara menyeluruh. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atau hasil belajar siswa untuk ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, penilaian sikap. Ini terdiri atas penilaian diri dan juga observasi. Penilaian diri ini merupakan suatu metode penilaian yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengambil tanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri. Jadi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan validasi pemikiran mereka sendiri atau jawaban-jawaban hasil pekerjaan mereka. Jadi di sini siswa menilai dirinya sendiri. Dalam tabel ini terdapat pernyataan, saya akan berbuat baik kepada kedua orang tua sesuai dengan kemampuan saya. Saya yakin bahwa ridho Allah ada pada ridhonya orang tua, dan seterusnya. Nah, di sini siswa dilatih untuk jujur. Dengan keterangan skor 4 selalu siswa selalu melakukan sesuai pernyataan. Dan skor 3, apabila siswa sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. Untuk skor 2, apabila siswa kadang-kadang melakukan sesuai pernyataan dan sering tidak melakukan. Untuk skor 1,
siswa tidak pernah melakukan sesuai dengan pernyataan tersebut. Yang kedua, observasi. Observasi ini merupakan penilaian yang dilakukan dengan pengamatan secara sistematis dan berkesinambungan terhadap sikap atau perilaku siswa yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi observasi ini adalah hasil pengamatan langsung dari guru kepada siswa pada saat proses pembelajaran. Dengan pernyataan apakah siswa berbuat baik kepada kedua orang tua, apakah siswa menghormati dan mematuhi nasihat guru, nah itu dapat diamati oleh guru pada saat proses pembelajaran. Dengan keterangan skor 4, apabila siswa selalu melakukan sesuai dengan pernyataan. Skor 3, apabila siswa sering melakukan dan kadang-kadang tidak melakukan. Untuk skor 2, apabila siswa kadang-kadang melakukan sesuai pernyataan dan sering tidak melakukan. Untuk skor 1, apabila siswa tidak pernah melakukan sesuai dengan pernyataan. Selanjutnya, penilaian pengetahuan. Di sini saya memilih tes lisan agar untuk mengetahui pemahaman siswa yang sebenar-benarnya. Nah, penilaian pengetahuan ini, tes lisan, ini terjadi pada pertemuan ketiga. Jadi saya memberikan pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan. Masing-masing siswa akan mendapatkan pertanyaan secara acak. Jadi saya menyiapkan 10 pertanyaan dengan masing-masing 20 poin. Dan soal-soal yang saya berikan ini tidak keluar dari konteks materi yang telah dibahas sebelumnya. Yang selanjutnya, penilaian keterampilan. Ini penilaian dalam melakukan tugas tertentu. Nah, di sini saya melakukan penilaian pada saat peserta didik berdiskusi dan pada saat siswa bermain peran. Nah, yang pertama, pada saat peserta didik berdiskusi. Ini aspek penilaiannya yaitu kejelasan dan kedalaman informasi yang diperoleh oleh siswa. Itu sudah terdapat skor masing-masing. Apabila kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman materi lengkap dengan sempurna, maka akan mendapatkan skor 40. Apabila memberikan kejelasan dan kedalaman materi lengkap tetapi kurang sempurna, akan mendapatkan skor 30. Apabila memberikan kejelasan dan kedalaman namun materi kurang lengkap, akan mendapatkan skor 20. Jika dapat memberikan kejelasan dan kedalaman materi saja, akan mendapatkan 10. Lalu yang kedua, aspek yang dinilai adalah keaktifan dalam berdiskusi. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, maka akan mendapatkan skor 30. Jika berperan aktif dalam berdiskusi, mendapatkan skor 20. Apabila kurang aktif, akan mendapatkan skor 10. Yang ketiga, aspek kejelasan dan kerapian presentasi. Apabila dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, akan mendapatkan skor 30. Jika dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi saja, akan mendapatkan 20. Jika dapat mempresentasikan dengan sangat jelas tetapi kurang rapi, akan mendapatkan skor 10. Untuk tugas unjuk kerja, tugas bermain peran sosiodrama, aspek yang dinilai adalah partisipasi antar anggota, yaitu keterlibatan dalam bermain peran, peran dari tokoh yang diperankan, penghayatan peran, penjiwaannya terhadap tokoh yang diperankan, kesesuaian kostum, semangat bermain. Yang ketiga, kerjasama, membantu teman, tanggung rasa dengan teman. Keterangannya, skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup baik, dan skor 1 kurang.
Nah, jangan lupa untuk dicantumkan tanggal dan juga nama kepala sekolah dan guru mata pelajaran sebagai bukti bahwa RPP ini sudah disetujui oleh kepala sekolah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.